Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu berada di dalam rahmat-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menjelang puasa beberapa hari lagi ini, insya Allah jika Allah berkehendak ya, dimulai pada malam 1 Ramadan, insya Allah saya ingin mengadakan live streaming, mengaji live streaming. Waktunya itu sekitar setengah 9 malam, ya kurang lebih ya, mungkin bisa saja agak lebih gitu ya, kurang lebih setengah 9 malam waktu Indonesia Barat begitu. Insya Allah kitab yang ingin saya kaji itu adalah kitab Sulam Taufik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan memudahkan di dalam menerapkan ataupun penerapan ilmu pada diri kita ini. Mudah-mudahan selama 1 bulan sih bisa khotam ya kitab Sulam Taufiknya, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zawjatahu indal haidi, barang siapa yang melakukan kepada istrinya ketika istrinya itu sedang haid, faka'annama jama'a ummahu sab'ina marratan, maka jika hal itu dilakukan sama seperti mendatangi ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik ya. Ini ada dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang barusan sudah saya sampaikan tersebut, keterangannya itu ada di dalam kitab Fathul Izar. Jadi barang siapa seorang suami yang tahu istrinya itu lagi haid ataupun istrinya itu lagi nifas, ini udah suaminya udah gak sabar banget ini ya. Suaminya gak sabar banget, pengen aja melakukan hal itu ya, ingin bersenang-senang dengan istrinya. Maka di dalam hadis itu dikatakan kalau sampai kamu melakukan hal itu, kamu tuh sama seperti mendatangi ibu kamu sebanyak 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu ya. Itu gak boleh, itu haram hukumnya ya. Bahkan untuk keterangan yang lebih jelas ini ada juga ya di dalam kitab Zawajir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidan, barang siapa yang mendatangi man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi seorang wanita yang lagi haid ataupun misalkan mendatangi wanita itu dari belakang melewati duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis riwayat Tirmidzi pada nomor 135 dan juga Ibnu Majah hadis nomor 639. Nah, berarti hal itu udah jelas banget ya, hukumnya itu adalah diharamkan hukumnya itu. Bahkan ini itu sudah ijma para ulama. Kenapa sudah ijma para ulama? Karena ini memang udah dalilnya itu udah terang banget, udah jelas banget ya. Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah pada ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini terdapat pada ayat 222 ya pada surat Al-Baqarah. Nah, itu udah jelas banget kan referensi di dalam dalil Al-Qur'an. Sehingga dari referensi dalil Al-Qur'an tersebut seluruh para ulama menghukumi, menijtima bahwa hukumnya itu adalah haram. Sehingga jika ada seseorang yang mengatakan bahwa hal itu adalah dihalalkan, hal itu adalah diperbolehkan jika kita menggauli istri kita, maka itu bukan dosa lagi. Maka itu hukumnya bisa dikatakan menjadi kufur
bagi orang tersebut. Karena saya ingat ya keterangan di dalam referensi kitab Sulam Taufik, barang siapa yang menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal, sedangkan perkara itu adalah sudah ijtima seluruh para ulama, maka itu bisa mengakibatkan kekufuran bagi orang tersebut. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, baik. Dan setiap apa yang diharamkan oleh Allah tentu itu nggak akan mendatangkan kemaslahatan. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah tentu itu akan lebih cenderung kepada kemadaratan gitu. Dan kenapa Allah itu mengharamkan? Karena kalau misalkan hal itu dilakukan kepada istrinya, hal itu dikhawatirkan bagi seorang perempuan ataupun bagi seorang istrinya itu dikhawatirkan akan mendatangkan penyakit endometriosis seperti itu. Jadi kan ketika seorang perempuan itu sedang mengeluarkan haid, seharusnya kan haid itu secara normalnya harusnya dikeluarkan, Tetapi ini ada sesuatu barang yang masuk ke dalam daerah rahim seorang wanita sehingga haidnya itu terdorong lagi kembali ke dalam, seperti itu ya, karena dimasuki oleh suaminya sehingga mendorong lagi ke dalam, seperti itu. Nah, kembali ke dalam rahim, kembali ke saluran telur, sehingga akan terjadi perlengketan. Di mana perlengketan itu di daerah tuba rahim seorang wanita tersebut. Nah, bahkan bisa saja sampai ke daerah indung telur. Nah, inilah yang dimaksud dengan endometriosis yang bisa mengakibatkan perempuan itu nanti bisa mempunyai penyakit kista seperti itu, dan tentu kan itu bisa memadaratkan terhadap perempuan tersebut. Jadi sekali lagi sabar dulu wahai suami begitu ya, sabar dulu, tunggu dulu sampai bersih, tunggu dulu sampai suci. Tapi udah sampai bersih, meyakini udah sampai suci pun jangan langsung. Istrinya perintahkan dulu harus melakukan mandi besar. Jangan berpikir karena istri saya itu udah suci, karena istri saya itu udah bersih, tetapi belum melakukan mandi besar istrinya, nanti aja deh mandinya sekalian misalkan gitu ya, kata suaminya. Ya jangan mandi nanti sekalian. Suruh istrinya di dalam keadaan suci dulu, bersih dulu dari hadas besarnya, lalu boleh dilakukan oleh suaminya ya. Mandi kan gak lama ya, palinglah kalau pengen dipercepat 5 menit juga jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian timbul lagi pertanyaan, aduh teh, ya mending dah kalau misalkan menstruasi itu cuma 1 minggu, ini gimana? Saya itu kan pengantin baru misalkan, udah kebayangkan gimana pengantin baru, apalagi istri sayanya itu lagi nifas, dan nifasnya ditunggu-tunggu lama banget, misalkan sampai 50 hari gitu ya, dan suami itu udah merasa nggak sabar banget gitu. Kemudian kalau misalkan suaminya udah nggak sabar banget, ada nggak sih solusinya untuk menyenangkan suaminya? Karena itu suaminya udah pening suaminya tuh udah pening banget gitu ya, malum atau sanateh, dan namanya juga pengantin baru gitu. Nah, maka jika hal itu misalkan ya cukup memadaratkan bagi suaminya yang udah nggak sabar banget, ini udah pengen banget gitu, dan kalau tidak disenangkan suaminya itu takut khawatir terjerumus kepada dosa yang lain, misalkan suaminya misalkan melakukannya itu dengan dirinya sendiri misalkan, kan itu dosa gitu, apalagi kalau naudzubillah sampai jajan di luar ya, itu jelas udah haram banget gitu. Nah, ada nggak sih solusinya di dalam fikih? Nah, maka solusinya di dalam fikih itu memang diharamkan jika suami dan istri itu berhubungan ketika sedang haid ataupun ketika sedang nifas. Tetapi tidak diharamkan seorang istri menyenangkan suaminya gitu. Meski tidak bisa dimasuki, tetap kok
istri bisa menyenangkan suaminya. Gimana loh teh caranya untuk menyenangkan suaminya itu? Nah, maka ada di dalam referensi kitab, maka saya temukan caranya untuk seorang istri menyenangkan suaminya ada di dalam kitab Tafsir At-Tabari pada halaman 380 ya, pada juz keempat. Di sana dikatakan it'an bidzakarik haitsu masyi'ta fi ma bainal fakhidaini wal alyataini wasurrati ma lam yakun fid duburi awil haidi. Maka bahasanya ini adalah tusukanlah. Ini bahasanya begitu ya, it'an itu adalah tusukanlah bidzakarik. Bidzakarik itu adalah yang dimiliki oleh barang suami itu dimanapun yang engkau kehendaki. Misalkan di antara kedua paha, bainal fakhidaini atau artinya adalah di antara kedua paha, wal alyataini ataupun di antara kedua pantat. Maaf ya, ini di dalam bahasa kitabnya seperti itu. Wasurroti ataupun di pusar istrinya. Baik. Jadi paham gak sih? Tapi kayaknya paham nih, ini udah langsung paham nih kayaknya kalau suami istri. Jadi begini ya wahai para istri, jadilah seorang istri yang cerdas gitu ya, seorang istri yang piawai yang selalu bisa menyenangkan suami. Karena kalau suami udah pengen banget gitu, apalagi dalam durasi waktu yang agak cukup lama kan, kalau nifas itu kan cukup lama sekali ya, dan itu bisa membuat konsentrasi suaminya itu semakin melemah gitu ya. Karena kan ya wajar juga kan seorang suami yang setiap harinya mencari nafkah keluar gitu ya, dan itu memang normal gitu kalau misalkan seorang suami ada rangsangan syahwat misalkan ketika melihat wanita yang lain gitu, tetapi seorang laki-laki yang salih maka mengetahui bahwa itu adalah haram hukumnya, sehingga suaminya segera pulang ke rumah dan ada yang halal di rumahnya siapa? Yaitu istri kita, seperti itu. Nah, tetapi bagaimana ternyata keadaan istri saya itu yang memang sedang berhalangan gitu. Tetapi di dalam fikih pun memang haram melakukan hal itu, tetapi tidak dilarang, artinya ya dianjurkan. Kalau kalian itu bisa menyenangkan suami kalian, maka boleh dilakukan. Bahkan suami itu bisa sampai inzal, artinya inzal itu adalah bisa suaminya itu sampai keluar, dilakukannya itu misalkan dengan tangan istri kamu misalkan, bisa boleh itu dilakukan oleh tangan kamu. Yang diharamkan itu adalah jika dilakukannya dengan tangan suami sendiri. Kalau digunakan ataupun inzalnya keluarnya itu dengan tangan suami sendiri, itu hukumnya haram. Tetapi kalau dengan tangan istrinya itu tidak haram gitu ya. Ataupun misalkan maaf barusan dikatakan fakhidaini, misalkan bisa di antara kedua pahanya, ataupun maaf bisa dilakukan di pusar istrinya, ataupun di antara dua belah dada istrinya, sampai suaminya tersebut inzal, sampai suaminya tersebut keluarlah istilahnya. Walaupun saya pernah baca di dalam kitab matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer, haram bima baina surrati warukbah, perkara antara pusar sampai dengan lutut. Walaupun ada sebagian ulama seperti Syekh Salim bin Sumer mengatakan gak boleh suami itu menyenangkan ataupun beralap suka dengan istrinya antara pusar sampai dengan lutut, baik ketika mempunyai syahwat ataupun sedang tidak mempunyai syahwat, seperti itu. Kalau itu adalah menurut kalangan ulama yang lebih apik lah istilahnya gak boleh, tetapi mengalap suka antara pusar sampai dengan lutut. Tetapi dari referensi yang barusan saya bacakan di dalam kitab Tafsir Tabrani ini, barusan kan dikatakan fakhidaini, boleh dilakukan antara dua pahanya itu, sehingga yang penting jangan sampai menusukkan yang dimiliki oleh seorang suami ke yang dimiliki oleh seorang wanita. Yang penting jangan sampai itu aja deh kalau menurut pendapat ulama yang lain, seperti itu. Ya jadi kalau dan yang mesti diingat satu ya, bagi seorang bagi seorang istrinya itu jangan sampai tidak memakai
penghalang di antara kemaluan yang dimiliki oleh wanita itu ya. Jangan sampai, artinya jangan sampai bertelanjang gitu ya, bulat gitu, jangan sampai gitu. Artinya bagi seorang wanita ataupun seorang istri tetap harus ada pelindung ya, karena kan itu khawatir sekali ya nanti suaminya itu nggak sabar gitu kepada istrinya, seperti itu. Jadi apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami ya bagi pasangan suami istri ya. Jadi artinya ya boleh istri menyenangkan suaminya. Kalau begitu suaminya bisa nggak menyenangkan istrinya? Bahkan sampai inzal. Sebetulnya sih kalau suaminya hebat itu bisa sih. Gimana caranya ya? Pikirkan aja deh sendiri bagi para suami gitu ya. Dan boleh nggak sih kalau misalkan kita kan nggak boleh ya memasukkan barang suami gitu kepada istrinya ketika istri itu lagi haid ataupun lagi nifas. Boleh nggak sih misalkan suaminya itu pakai pakai topi pesta ataupun misalkan maksud saya itu adalah pakai topi pelindung, paham mungkin ya, topi pelindung di sini itu boleh nggak? Kalau itu tetap aja haram, nggak boleh, karena kan meskipun memakai pelindung begitu ya, tetapi kan tetap itu memasukkan kan milik suami kepada milik istrinya, berarti ya tetap aja itu haram, hukumnya tidak diperbolehkan meskipun ada pelindung, karena kan diharamkan itu adalah masuknya itu loh gitu kepada barang yang dimiliki oleh istrinya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa membantu untuk keharmonisan rumah tangga kita gitu ya, yang jika kemarin-kemarin yang belum memahami akan ilmunya ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.